kita kalau mau disebut dengan profesional, pertama adalah kita butuh ilmu untuk untuk melakukan tugas. Setiap pekerjaan itu ilmu yang kita dapat ini bisa menjadi kita bisa melakukannya dengan cekatan. Ini mungkin yang telah adik-adik atau teman-teman lakukan selama 1 tahun ini. Teman-teman dilengkapi suatu ilmu, berbagai ilmu. Tadi mungkin ada ilmu akuntansi, ada ilmu komputernya, ada segala macam. Itu adalah ilmu. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini apa? Bisa didapat dengan skill, dengan satu latihan yang terus-menerus, sehingga ilmu yang telah kita punya 2 hal yang di atas tadi, ilmu dan keterampilan. Tetapi ini yang lebih penting di dunia kerja, sikap, perilaku, attitude. Kalau ilmu kita bagus, terus kita sudah terlatih, tapi kita dalam bersikap negatif, itu akan menjadi problem di dunia kerja. Saya contohkan, misalnya Anda ahli dalam membuat surat, gitu ya, membuat surat karena belajar komputer. Nanti Anda bisa ngetik dengan kecepatan tertentu, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, gitu karena sudah terlatih. Tapi ketika disuruh atau diminta tolong oleh atasan Anda wajahnya meremut. Ya, disuruh lagi saya. Itu sikap negatif itu langsung kelihatan di wajah, gitu ya. Dan itu atasannya langsung akan menilai. Wah, ini anaknya sih pinter, ilmunya ngetiknya pinter, ahli. Tapi kok kalau dimintakan tolong oleh saya itu sebagai atasan misalnya, kok meremut, kan lama-lama atasan juga, wah ini kayaknya anak ini nggak senang bekerja. Negatifnya seperti itu. Atau Anda merasa kecapean setelah diminta tolong membuat surat, tapi karena ada sesuatu yang urgent, Anda diminta tolong lagi mulai meremut. Itu adalah sikap negatif yang akan mempengaruhi di tempat kerja. Baik, nah apa sih gunanya ilmu itu? Dengan kita mengetahui ilmu, dengan kita punya ilmu yang banyak, kita akan bisa mempercepat penguasaan pekerjaan yang ditugaskan. Kita bisa dibayangkan kalau kita diminta membuat 100 surat, gitu. Kalau kita tidak bisa ada ilmu komputer yang adik-adik pelajari selama setahun, itu akan menjadi sangat lama. Dulu ya, zaman dulu buat surat itu, kalau perlu 100 kali diketik kan, ketik terus 100 kali itu tangannya sampai pegal, gitu ya. Nah sekarang udah cukup dengan 1 kali ketik, terus alamatnya saja yang dirubah-rubah, itu kita bisa menghasilkan laporan 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan zaman dulu ketika harus melakukan pemetikan berkali-kali. Banyak ilmu yang bisa mempercepat tugas yang diberikan kepada kita. Yang kedua, dengan kita punya ilmu, kita akan percaya diri. Ketika kita ditugaskan oleh atasan kita, disuruh membuat laporan, kita dengan ilmu yang kita miliki, kita tahu caranya bagaimana membuat laporan, itu akan menambah kepercayaan diri kita. Itu udah pasti. Karena apa? Karena perusahaan itu didirikan pasti untuk cari uang. Ya, jadi ilmu keuangan ini kalau nggak salah ada yang di jurusan akuntansi mungkin ya, ada yang belajar akuntansi nggak di sini? Ada berapa orang kira-kira? Bisa tunjukkannya? Ini rekan-rekan saya ya dari akuntansi ya. Terus ada belajar pemasaran, ada fungsi pemasaran pasti, karena dia akan membuat itu biasa, membuat pemasaran juga ada fungsi yang lain, misalnya customer service. Ya, customer service ini jumlahnya cukup banyak kalau di PT Indosat, terutama di Yogyakarta. Karena pelanggan kita cukup banyak sehingga kita perlu perlu suatu fungsi yang cukup vital, yaitu customer service untuk melayani kebutuhan pelanggan. Itu ada di fungsi yang kedua, pemasaran. Yang ketiga adalah fungsi personalia. Personalia ini apa? Ngurus pegang personalia. Yang selanjutnya
fungsi operasi. Fungsi operasi ini misalnya tergantung bisnisnya dari perusahaan tersebut. Ada yang kalau jasa seperti Indosat, ya operasinya bagaimana menyalurkan telekomunikasi dari satu orang ke orang yang lain. Nah, tadi adik harus mengerti apa itu ilmu keuangan, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana mengeluarkan uang. Nah, semakin adik-adik tahu, semakin mengerti dengan ilmu keuangan, pekerjaan ini akan terasa lebih mudah dan lebih cepat kita mengerjakannya. Atau nanti misalnya di tempat kami ada adik-adik yang bekerja sebagai customer service, tahu fungsinya customer service, tahu ilmunya bagaimana melayani pelanggan yang sedang cemberut, yang sedang marah-marah karena komplain. Ada ilmunya bagaimana menenangkan agar customer ini tidak marah-marah dan lain sebagainya. Nah, dengan ilmu pun sebetulnya tadi ada keuntungan kita untuk proses adaptasi dengan lingkungan kerja, karena lingkungan kerja dengan lingkungan pendidikan agak berbeda. Kalau di pendidikan Anda hanya tugasnya tinggal belajar, ikut ujian pasti lulus. Di dunia kerja macam-macam, nano kalau kata saya bilang, macam-macam. Ada orang yang lagi punya masalah, ada yang ada perusahaan yang sedang bermasalah, macam-macam lah ininya masalahnya. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kerja itu juga sangat dibantu dengan ilmu yang kita miliki. Selanjutnya adalah sikap hal yang kedua yang tadi saya angkat adalah positif dalam hal apa? Motivasi. Karena kalau ilmu saya nggak bisa lihat, tapi motivasi itu bisa saya dapatkan dengan 3 atau 5 menit pertanyaan. 3-5 pertanyaan saya tanya akan ketahuan motivasi dari orang yang lama. Motivasinya positif atau negatif gitu ya. Paling nggak itu yang paling gampang lah ya. Ditanya saya pasti akan tanya apa tujuan Anda bekerja. Jawabannya biasanya macam-macam gitu ya. Ya untuk ada yang langsung ngomong aja Pak untuk cari duit. Yang betul. Kalau bekerja nggak cari uang, ya buat apa gitu ya. Gitu. Kita kalau nggak mencari kegiatan. Tapi yang saya maksud di sini adalah motivasi, hal-hal yang motivasi yang sifatnya positif itu sangat baik untuk di tempat pekerjaan. Apalagi nanti kalau adik-adik melamar, tunjukkanlah adik-adik ini punya motivasi yang kuat untuk bekerja. Saya mau bekerja Pak, kalau gajinya kecil gimana? Atau penghasilannya kecil? Gak apa-apa Pak, saya pengen kerja dulu Pak. Yang penting saya punya status dulu, karena mertua saya menuntut saya, calon mertua saya menuntut saya punya pekerjaan. Gitu ya, itu motivasi dari adik-adik untuk untuk nembus suatu pekerjaan yang pertama. Itu ambisi yang ada di dalam diri. Gak apa-apa, itu satu hal yang positif menurut saya. Integritas, nah ini juga yang selalu dites dalam pekerjaan. Ya, integritas ini apa sih? Gampangnya ini kejujuran. Ya. Kejujuran ini sangat penting di dunia kerja manapun, karena kalau ada hal yang didapatkan dari adik-adik ini ketidakjujuran, itu akan perusahaan tidak mau menerima orang-orang seperti ini, karena akan bermasalah kemudian hari. Perusahaan punya cara untuk mengecek integritas calon pegawainya yang akan diterima di suatu perusahaan, pasti itu. Tidak jauh dengan integritas adalah karakter. Selain dari kejujuran adalah karakternya misalnya rajin, ulet gitu ya. Itu hal-hal positif yang akan membantu adik-adik kalau nanti bekerja di suatu perusahaan. Sikap tadi saya sudah sebutkan bagaimana sikap ketika kita berhubungan dengan sesama kita, rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan dengan fungsi lain, itu sangat berpengaruh di dalam dunia kerja. Artinya bagaimana kita bisa membuat laporan yang lebih cepat
dibandingkan dengan